Om Swastiastu semuanya. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan Decision Support System, yang dimana itu bakal membahas metodologi dalam data science. Oke, sebelum itu, perkenalkan nama saya, Idewa Agung Ditya Prabawa, dengan NIM 2203020058. Oke, pendahuluan. Nah, data science berkembang pesat seiring ledakan data dari berbagai sumber. Dengan metodologi yang tepat, teknik statistik, machine learning, dan pemrograman digunakan untuk mengelola serta menganalisis data guna meningkatkan efisiensi dan daya saing industri. Keberhasilannya bertanggung pada teknologi, pemahaman bisnis, serta kualitas data. Penguasaan tahapan utama seperti pengumpulan, pembersihan, eksplorasi, pemodelan, dan visualisasi data menjadi kunci dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian metodologi dari data science. Nah, metodologi data science itu adalah rangkaian proses sistematis untuk menyelesaikan proyek berbasis data. Memastikan analisis yang akurat dan bermanfaat, data science sendiri mengombinasikan matematika, ilmu komputer, bisnis, dan statistika untuk mengekstraksi wawasan dari data besar. Dengan algoritma dan kecerdasan buatan, data yang kompleks dapat diolah menjadi informasi strategis. Beberapa metodologi yang umum digunakan meliputi CRISP-DM, KDD, SEMA, dan Angel Data Science. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan metodologi CRISP-DM dan KDD. Jadi yang pertama itu ada CRISP-DM, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, CRISP-DM adalah metodologi standar dalam data science dan data mining yang memastikan analisis data dilakukan secara sistematis. Metode ini terdiri dari 6 tahap. Yang pertama itu business understanding, yaitu pemahaman tujuan bisnis. Kemudian data understanding, yaitu eksplorasi dan analisis data. Kemudian ada data preparation, yaitu pembersihan dan transformasi data. Kemudian ada modeling, penerapan algoritma. Kemudian ada evaluation, yang dimana itu penilaian performa model. Dan deployment, yaitu implementasi model ke dunia nyata. Nah, pendekatan ini bersifat fleksibel dan interaktif, sehingga efektif untuk proyek data yang kompleks. Kemudian itu ada KDD, Knowledge Discovery in Database. KDD itu merupakan proses sistematis untuk mengekstraksi wawasan dari data besar. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan keuangan untuk menemukan pola tersembunyi. Tahapannya meliputi selection, yaitu pemilihan data, pre-processing, yaitu pembersihan data, transformation, yaitu mengubah format data, kemudian ada data mining, yaitu penerapan algoritma analitik, dan interpretation atau evaluation, evaluasi hasil. KDD bersifat interaktif dan fleksibel, membantu organisasi mengoptimalkan data untuk mengambil keputusan yang strategis. Kemudian ada perbandingan metodologi dalam data science. Nah, setiap metodologi data science pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Angel Data Science sangat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, sementara CRISP-DM memiliki lebih terstruktur namun tetap interaktif. KDD dan SEMA lebih kaku karena mengikuti tahapan yang berurutan. Nah, dari segi orientasi bisnis, CRISP-DM dan Angel Data Science lebih mempertimbangkan aspek bisnis, sedangkan KDD dan SEMA lebih fokus pada teknik analisis data. CRISP-DM cocok untuk berbagai industri, Angel Data Science untuk proyek dinamis, SEMA untuk analisis statistik, dan KDD untuk eksplorasi data skala besar. Kemudian implementasi CRISP-DM. Nah, dalam analisis pola pembelian pelanggan,
Kris DM diterapkan melalui beberapa tahap, yang dimana business understanding yaitu menentukan tujuan bisnis seperti meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, data understanding mengumpulan dan mengeksplorasi data transaksi. Kemudian data preparation memberikan dan mengelompokkan data pelanggan. Kemudian modeling menggunakan teknik clustering seperti K-means untuk mengelompokkan pelanggan. Kemudian evaluation memiliki keakuratan model terhadap tujuan bisnis. Deployment menerapkan hasil analisis untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian implementasi KDD. Nah, dalam proyek analisis pola pembelian pelanggan, KDD terdiri dari beberapa tahap utama. Selection, yaitu memilih data transaksi yang relevan. Kemudian pre-processing, membersihkan data dari duplikasi dan nilai yang hilang. Kemudian transformation, yaitu mengubah data menjadi format siap analisis. Kemudian data mining, menerapkan algoritma asosiasi untuk menemukan pola pembelian. Kemudian interpretation atau evaluation, yaitu mengevaluasi hasil analisis dan membandingkannya dengan tren pasar guna memastikan relevansi dan akurasi informasi. Kemudian kita sampai di kesimpulan, yang mana kesimpulannya data science berperan penting dalam pengolahan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Berbagai metodologi seperti Kris DM, KDD, SEMA, dan Angel Data Science memiliki keunggulan masing-masing. Kris DM berorientasi bisnis, KDD berfokus pada eksplorasi data skala besar, kemudian SEMA menekankan analisis statistik, dan Angel Data Science menawarkan fleksibilitas. Pemilihan metodologi bergantung pada kebutuhan proyek dan karakteristik data. Pemahaman yang mendalam terhadap metodologi yang digunakan akan meningkatkan efektivitas analisis serta optimalisasi pemanfaatan informasi. Baik, mungkin sekian presentasi Decision Support System dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaklumin. Dan saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.